Saudara, kita saat ini masih di Pemalang. Kita melanjutkan perjalanan. Ini jalanan setelah kita keluar dari Bantar Bolang atau di sekitar wilayah Bantar Bolang menuju ke kota Pemalang. Jadi kota Pemalang itu lokasinya di sebelah Pantura ya, atau wilayahnya di Pantura yang meliputi daerah pegunungan Gunung Slamet bagian utara dan sebelah baratnya Pekalongan. Sebelah timur Tegal. Nah, ini kondisi letak geografis kota Pemalang. Kita akan menuju ke kota Pemalang dan ini suasananya sangat cerah walaupun waktu-waktu sekarang hujan terus menerus, namun alhamdulillah perjalanan kali ini suasana cerah. Jadi ini arahnya ke utara, dari selatan menuju ke utara. Bagi saudara yang ingin melewati jalur ini, terutama yang mau ke selatan, ke Purwokerto, dari Pemalang Purwokerto, sebaiknya kendaraan-kendaraan yang tidak terlalu besar, dan lebih utama lagi kondisi mesin dan pengereman harus kondisi yang prima, karena saudara akan melalui jalanan yang terjal, pegunungan, belokan yang tajam, jurang yang berbahaya. Maka diperlukan kondisi kendaraan yang benar-benar baik untuk bisa melewatinya. Di samping kendaraan, pengemudinya pun harus sudah berpengalaman. Meskipun kendaraan prima, bagus, namun pengemudinya masih gagap atau masih belum yakin dengan kendaraannya atau berpengalaman. Kalau yakin saja tidak cukup, yakin dan berpengalaman melewati jalan-jalan yang ada di gunung, maka saudara bisa melewati jalur ini. Namun bagi pengemudi yang masih latihan, masih belum lancar, masih gampang panik, grogi, maka jalan ini sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kecelakaan. Di mana untuk pengemudi yang sudah terlatih tentu saja tahu kapan memindah gigi saat menanjak, saat menurun, bagaimana kecepatan di belokan dan turunan di gunung, yang tentu sangat berbeda dengan di dataran rendah. Jadi perlunya sebuah skill yang bagus untuk melewati jalur ini.
Saudara, pada dasarnya jalan antara Pemalang yang menuju ke Purwokerto yang ke selatan, yang melewati Randu Dongkal, akan menemui jalan yang bagus. Hampir tidak ada lubang saat saya melintasi jalur ini. Namun kadang-kadang hujan yang terus-menerus juga akan menimbulkan aspal mudah atau cepat rusak. Yang perlu dilakukan saat berkendara jarak jauh, maka tekanan angin harus sesuai dengan standar. Kemudian pengereman harus kondisi pakem prima, tanpa hambatan, dan mesin harus dalam kondisi yang terbaik agar saat menanjak tidak mengalami kesulitan. Untuk yang sehernya sudah termakan atau bermasalah pada mesin, maka lewat jalur ini akan membuat mesin tambah panas dan tentu saja sangat berbahaya, terutama Pemalang yang menuju selatan. Ya, saat ini kita sudah masuk kota Pemalang. Tadi kita memasuki gerbang selamat datang masuk kota Pemalang. Jadi ini sudah wilayah pinggir-pinggir dari kota Pemalang. Keadaannya seperti ini, mulai ramai dan pemukiman mulai padat. Saudara, untuk kuliner di Pemalang ini ada yang namanya nasi gerombyang. Ya, jadi bagi saudara yang melewati jalur Pemalang mungkin bisa mencobanya bila penasaran. Ya saudara, kota pesisir Pemalang seringkali orang salah menyebutnya dengan Malang Jawa Timur, padahal berbeda antara Malang Jawa Timur dengan Pemalang. Jadi hampir setiap kali saudara melewati jalur Pantura, maka saudara akan melewati Pemalang setelah Pekalongan. Nah, ini jalan layang, jalan tol yang ada di atas tadi sudah terlewati. Jadi kalau Anda ingin masuk ke Pemalang, ini sudah dekat-dekat di sini. Anda tinggal berbelok menuju ke arah pintu masuk tol Pemalang. Tol Pemalang menghubungkan dengan ke timur ke Semarang, kemudian ke barat sampai ke Cikampek. Jadi setelah Anda memasuki jalan tol, maka bukan memacu kendaraan terus-menerus karena jalan tol cenderung lurus, maka perlu manajemen waktu untuk melewatinya. Karena kendaraan kalau dipacu terus-menerus juga tentu saja dalam kondisi tertentu bisa bermasalah. Jadi ketika mengendara sudah terasa lelah dan mengantuk melewati jalan tol, maka segera beristirahat sambil mendinginkan mesin, mengecek kondisi mesin untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Ya saudara, kota Pemalang kita sedang melewatinya, masih menuju ke Pantura.
Di Pemalang sendiri banyak percabangan yang nantinya menuju Pantura, yang diantaranya melewati alun-alun. Kemudian kalau yang ke timur bisa melewati Taman Pemalang yang menuju ke Pekalongan. Tinggal memilih jalur mana yang akan dilewati. Kota Pemalang sendiri penduduknya berbahasa Ngapak, namun versi Tegal ya, Ngapak Tegal dan Pemalang itu mirip bahasa Ngapaknya. Sesama bahasa Ngapak ternyata ada perbedaan antara Tegal, Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara. Ada dialek yang berbeda dan ada ungkapan atau kata-kata yang juga berbeda. Namun cengkoknya mirip-mirip, yaitu suaranya kenceng dibandingkan dengan dialek Solo, dialek Yogyakarta yang tentu saja berbeda. Ya saudara, kali ini kita di lampu merah, kita ngantri sejenak di sini untuk sambil menunggu lampu merah sambil beristirahat. Jadi ketika menemui lampu merah dibawa santai saja agar tidak terburu-buru, seperti halnya ketika kita menunggu jalur rel kereta api di pintu lintasan kereta api, maka jangan menyerobot, akan menimbulkan bahaya yang fatal. Lebih baik menunggu kereta lewat dan kita bisa melintasinya dengan aman, karena sudah banyak korban berjatuhan di lintasan kereta api karena tidak sabar untuk menyalip kereta api. Yang perlu dipahami, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Jadi meskipun bapak masinisnya sudah mengerem, ketika Anda di lintasan kereta api, maka tetap tertabrak juga. Jadi pengeremannya untuk kereta api jangan dibayangkan seperti mobil atau sepeda motor, karena tonase yang berbeda dan berat. Terima kasih, semoga bermanfaat.